Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian untuk teman-teman N2 TV ya. Ini kita meliput petani tanam sayuran. Ini ada buah terong dan juga kelihatannya cabai. Kemarin itu tanam buah apa kan? Bengkoang. Nah, ini ceritanya gimana? Musim kemarau, terus keadaannya bagaimana? Situasinya, ngeluhnya petani bagaimana ini kayak gini nih? Ini sebetulnya mungkin salah sih, salah tanam. Waktu kemarau kok nanam terong. Emang nggak cocok? Udah beberapa hari kan nggak ada hujan. Jadi mau nggak mau harus nyiram ini. Setiap hari? 2 hari sekali. 2 hari sekali? 2 hari sekali. Nyiramnya segini luasnya berapa ratus liter? Sekitar 4.000 liter. 4.000 liter. Iya. Per tanaman setengah ember. Per tanaman? Per tanaman setengah ember. Kalau nggak disiram? Kemarin aja udah layu. Ini? Iya. Ini nggak mau harus nyiram. Nggak pakai sumur bor? Belum sih, belum. Kalau sumur bor wilayah sini katanya nggak bisa ya, tandus. Kedalaman kemungkinan bisa, tapi milihnya sumber yang agak susah. Milihnya sumber? Agak susah. Karena berapa tempat itu sampai gagal 6 kali. 6 kali sampai 7 kali. Wah, dan ini memang desa yang susah untuk cari sumber air ya. Ini ada sumur dari makam, tapi kan lumayan jauh. Jauh. Jadi, pilih ini aja, bawa air dari rumah. Pagi 2 tandon, sore 2 tandon. Sesuai nggak dengan hasil kalau kayak gini terus? Sebetulnya kalau seminggu sekali ada hujan ya lumayan lah. Kalau hari ini sekali panen cuman dapat kemarin berapa? 1 kintal. 1 kintal? Terong? Iya. Terong 1 kintal. Sekarang harga terong berapa? 3.000. 3.000? Oh, masih bagus ya? Lumayan. Kalau terong bagus 3.000. Untung harganya lumayan. Kalau bengkoang kemarin? Bengkoang kemarin yang pertama bagus, yang tanaman kedua. Yang tanaman kedua hancur? Hancur. Ini pas musimnya buah ini ya? Ini pas musim buah. Ini sebetulnya kalau buah berapa kali ini terong segini nih? Usia berapa? Usia kemarin tanam Juni, awal Juni, Juli, Agustus. 2 bulan, hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Ini panen yang ke sekitar 7 kali apa 8 ya. Kalau terong bisa sampai berapa kali panen? Saya masih pertama ini sih. Ini pertama? Belajar tani juga masih pertama ini. Iya, langsung seluas ini? Terong, bengkoang. Saya petani masih ini. Baru ini? Dulunya nggak pernah. Iya, belajarnya gimana? Otodidak aja, tanya-tanya teman. Obat-obatannya juga? Iya, obat-obatan biasanya tanya ini sih. Tanya penjual pupuk. Kalau bengkoang itu bibitnya berapa per kilo, terus harga jualnya berapa, kesulitannya di mana? Kalau bengkoang dulu waktu pagi viral-viralnya itu bibit saya beli 375 per kilo. Untuk segini cukup? Seperempat. Enggak, ini butuh 8 kilo kalau nggak 7 kilo. Ini? Ya. Iya. Tapi terus? Kemarin yang pertama alhamdulillah buahnya bagus, tapi harga murah. Harga 1.500. Itu nggak ketemu kalau 1.500? Balik modal mungkin hitung-hitungannya biaya tenaga panen nggak dihitung? Biaya tenaga nggak dihitung. Ya Allah. Biaya tenaga udah dihitung lah. Dihitung? Yang kemarin. Yang kedua, itu kan bibitan sendiri. Waktu itu kan bibit udah murah, udah 50.000. Per kilo? Per kilo, punya bibit sendiri. Nggak ada hujan. Nggak ada hujan? Nggak ada hujan apa-apa kemarin. Buahnya nggak mau bulat, ya, panjang-panjang. Hujannya sudah berkurang jauh ya? Panjang-panjang. Jadi ini pembeli nggak mau. Nggak mau. Terus harganya berapa kemarin?
1.500 kayaknya. Iya, iya. Apa 2.000 gitu. Tapi Kalau- buahnya nggak ada sih. Kalau terong pupuknya apa aja? Ini kemarin saya pupuk mutiara. 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 Yang pertama itu kan mutiara buat untuk daun. Mm-mm. Yang sekarang untuk buah. Nah, Kalau semprotannya Mm-mm. pakai MKP. MKP. Nah, MKP. Nah, kalau yang kuning-kuning ini apa? Daunnya kok bisa kuning? Kuning ini katanya si ini penjual obat. Heeh, Awalnya ini kutu kebul. Katanya sih, saya juga nggak ngerti. Kutu kebul. heeh. Terus ini lama-lama jadi putih. Tapi ini buahnya sama Normal. juga sih. Nah, normal juga. Jadi bukan penyakit. Mungkin bukan penyakit ini, bukan jamur. Bukan jamur, bukan ya? Katanya gitu sih. Artinya secara buah masih normal. Normal. Ini Makanya per- kemarin kok ini nggak usah dicabut mas ini kalau yang putih-putih yang bule itu. Ini banyak yang subur, ada yang subur, ada yang nggak subur ya. Ini faktornya apa? Tanah, apa faktor hujan juga? Tanah mungkin. Faktor tanah. Nah, sini lebih banyak pupuk kandangnya kayaknya. Pupuk kandang kalau per pohon dikasih berapa kilo? Kemarin setengah ember kayaknya. Setengah Satu ember. ember. Ini habis sekitar 40 karung cemendil. Kenapa nggak bikin beli yang cemendil lembut itu udah digiling? Terlalu mahal sih. Terlalu mahal ya? Mahal. Itu kan Per per karung karung 25.000. 25.000, kiloannya cuman 20 ya? Sekitar 20 ada enggak kayaknya. Nggak ada 20 ya? Jadi lebih, tapi kan Lebih- katanya cemendil ini toh, hancurnya lama Hancurnya toh. lama. Hancurnya lama, pupuknya nggak meresep-meresep. Nah, katanya sih. Kalau pakai yang gilingan kan kalau 40 Karung 40 karung udah 1 juta. Ini kemarin cemendil cuman berapa? berapa? 10.000 per karung. 10.000 kali 40, 400.000. Selisihnya jauh ya. Yuh. Cabenya gimana kalau kayak Kalah gini? itu cabenya cuman ini sih. Untuk di pinggiran Kalau pinggir aja. Jadi yang pertama ngalami Niat terong. terong. Ya. Jagung rutinitas kan jagung toh biasa nih. Kalau jagung saya ini di Sinarua. Si mana itu? Kampung sebelah itu. Sinarsari. Sinarsari, Ada, nah, jagung. jagung. Ini enggak Ini singkong kan. singkong. Nah. Secara ekonomisan hitung-hitungan bagus singkong atau terong sebenarnya. Kalau dihitung-hitung sekarang. Saya itu sebenarnya bukannya paknya petani sih. Nanam nggak pernah berhasil. Asem. Bener. Nggak bisa tenan. Tenang. Jagung nggak berhasil. Jagungnya bagus, harganya amblek. Ya. Mungkin bukan rezeki lah. Singkong. Singkong kemarin itu udah ini. Saya kasih pupuk banyak, nggak ada hujan pas kemarau panjang. Astagfirullahaladzim. Mungkin satu batang cuman berapa? 2 apa 3 tuh? Astagfirullah. Dua buah. Ya, setengah hektar kemarin cuma dapat 4 juta. Kan? Cuman 4 juta. Kalau ini mending. Kalau ini mending. Mending ya? Lumayan. Lumayan kalau ini. Per harian atau mingguan ini kalau panennya? 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Sekarung. 2 karung. 2 karung. 2 karung. 2 karung. Oh, 3.000 kali 2 karung. Itu kalau sekarung isi berapa kilo? 45, Mas. 45 kilo. Ya mending ya. Sekitar 1 kintal lah. Satu kintal. Berarti ya lebih ketemu ini daripada singkong. Wah, terong sekarang 3.000. Lumayan nih. Wah, ini buahnya bagus-bagus. Umur berapa terong dipanen? 60 hari kayaknya. Enggak, buahnya. Mulai dari Ya, mulai umur 60 hari. Enggak sampai sih ya. Berapa kemarin? mulai pentil sampai panen ini ada sebulan. Lebih. Ya. Sekitar 50 hari kayaknya. 50 hari. Baru dihitung dipanen gitu ya. Tapi cuma berapa ini sih, berapa kilo. Awalnya cuma 7 kilo kayaknya. 7 kilo. Ini kan enggak. Ini bekas bengkoang. Bekas bengkoang. Bengkoang gagal lah ya kemarin ya. Gagal. Tapi belum kapok. Suatu saat saya mau nanam bengkoang lagi nih. Emang prospeknya bagus?
saya lebih gimana ya? Suka aja. Suka? Asik gitu. Kalau Asik bengkuang. beneran. Kalau rumitnya rumit terong berarti ya? Bengkuang nggak begitu rumit juga sih. Cuman ini motongin aja. Oh, bengkoang motongin. Motong. Kan Kok nggak begitu? nggak begitu rumit. Menurut saya sih nggak begitu rumit. Tapi motongin terus tunasnya ya. Kalau terong asal ada pengairan, pupuk cukup. Terus nggak sekitar 3 hari sekali kan semprot ini, semprot hama. Ini? Oh, 3 hari sekali. Tapi kalau musim nggak jarang hujan ini, hamanya nggak begitu banyak. Oh, hamanya nggak banyak. Kalau musim hujan. Musim hujan hamanya banyak. Kalau ini, alhamdulillah aman. Aman ya. Ini juga. Jadi ini nggak kayak di jagung ya, bule terus mati ya? Nggak, tetap buah. Tetap buah. Bagus ya. Sejak panen pertama harga terong 3.000. Kemarin 4.000 pertama. Oh, udah 4.000? 4.000 tapi dapat 7 kilo. Sekarang 3.000. Kan 3.000. Mungkin masih bisa turun lagi kok. Tuh. Terendah terong berapa? 1.000? Apa 700? Sekitar itulah mungkin. 700 sampai 1.000 per kilo. Iya. Kalau 700 per kilo sama aja Pak Pok. Iya, mungkin nggak temu bangkrut lah mungkin. Terong 700 bangkrut ya? Bangkrut kalau 700. Tenan. Nih, pemirsa ya, tanaman. Jadi secara ekonomi sebenarnya tanam sayuran lebih bagus daripada singkong atau yang lainnya. Kalau sayuran itu puterannya ini sih, puterannya cepat, uang cepat. Walaupun duitnya nggak ngumpul sekaligus. Kalau singkong rencana kayak setahun tapi 6 bulan butuh duit kan, mau nggak mau harus dijual. Kalau setahun bagus juga, bagus singkong ya. Kalau cuma 6 bulan nggak maksimal buai. Ini kenapa nggak dikasih mulsa? Ini aja kemarin cuma di koai, dicangkul di koai. Nggak di rotari, nggak dibajak ini kemarin. Ini enggak. Kan bekas ini, bekas apa ini? Bengkoang. Jadi gulutan bengkoang. Oh, rumput juga jarang ya? Ini bengkoang. Semprot apa faktor karena nggak ada hujan? Karena nggak ada hujan kira-kira. Rumputnya akhirnya habis ya. Ini bekas-bekas bengkoang kemarin masih ada ini kan. Tapi kalau musim hujan harus pakai mursa. Iya. Masanya rawan sih kalau semprot kena dikit aja. Suloyo. Leles ya. Wow, gitu nih pemirsa ya, asik ya buahnya. Sekarang kalau 3.000 berarti menguntungkan petani. Kalau harga turun itu sebabnya apa? Rata-rata ini sih pada panen, banyak barang kan mesti harga turun. Panen ini? Iya. Bengkoang apa aja namanya? Terong. Rata-rata kan juga ada sih, kan banyak juga yang nanam terong. Petani terong. Jadi harganya turun. Emang di sini terong itu nggak pernah dijual keluar gitu? Kirim Jakarta apa gitu? Kemungkinan enggak, kemungkinan cuma pasar-pasar aja. Pasar tradisional lokal. Oh, jadi pengaruhnya di situ. Kalau barang melimpah, harga terpaksa turun. Karena memang hanya skala lokal. Skala lokal nih. Mungkin cuma pasar lokal. Nggak ada buangan lainnya ya. Nggak pernah coba jualan online terong sekilo gitu? Belum pernah. Belum pernah. Harus ya. Nggak telaten. Apalagi COD. 4.000 sekilo itu COD. Belinya cuma setengah kilo, bro. Aduh. Kalau ini apa namanya? Cabai. Ini banyak obatnya. Sama.
sama terong sama ini. Waktu nyemprot mupuk terong pupuknya ya itu, waktu nyemprot pupuk Sama. ya itu sama aja. Kemungkinan nggak sama sih, tapi ini kan cuma pinggiran, jadi kalah. Saya samakan aja. Tapi ini ada yang ngeriting-ngeriting, kalau iya. cabai ngeriting udah masalah ya. Iya kayaknya. Saya juga baru pertama ini juga tapi. Nah ini pemirsa, sebagai alternatif di desa, bisa dipikirkan di daerah yang susah air, ini tanamnya seperti apa, polanya seperti apa, metodenya seperti apa, solusinya seperti apa. Memang petani harus pinter ya menganalisa, termasuk pasar buangan, pasar jual juga harus benar-benar bisa dianalisa supaya petani tidak mengalami gagal panen ataupun gagal mendapatkan harga yang diinginkan petani yang sesuai dan tidak rugi. Ini perlu dipahami berkaitan dengan marketing, perawatan, obat-obatan, dan juga faktor alam dan lingkungan itu memang harus diperhatikan. Jadi mau tanam apa, singkong, tanam sayuran, buah-buahan atau cabai atau apa, semuanya harus dipahami, harus detail, harus lengkap, terus biar spekulasinya matang. Nah ini sebagai contoh di daerah yang ini termasuk daerah tandus ya, di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Ini termasuk wilayah yang ekstrim. Kalau musim kemarau di sumur itu aja airnya bisa habis. Terus untuk sumur bor di sini susah. Kedalaman 30 meter nggak ada air, mentok, nggak bisa, banyak batu kerasnya, susah ditembus. Ini udah berapa kali rumah penduduk coba pakai sumur bor, banyak yang gagal. Ini terima kasih, salam pertanian untuk teman-teman N2 TV. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.